Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita memperingati Beato Dionysius dan Redemptus Martir Indonesia. Dan marilah kita sekali lagi mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Injil pada hari ini melukiskan kepada kita tentang sukacita Yesus. Yesus bersukacita karena Allah Bapa mau berkenan menunjukkan karya besarnya melalui orang-orang kecil, untuk mau mengatakan kepada kita bahwa karya besar Allah itu dapat ditunjukkan kepada mereka yang membukakan hatinya dan memasrahkan seluruh dirinya kepada kehendak Allah. Orang kecil dapat digambarkan sebagai pribadi-pribadi yang mau memasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan sementara itu, lukisan orang pandai dan bijak untuk mau mengatakan kepada kita tentang kesombongan hati, saat dimana orang selalu mengandalkan dirinya sendiri tanpa bersandar lagi kepada Allah. Dan memang konteks Injil pada hari ini mengingatkan para rasul sendiri. Yang pertama, bahwa Allah sudah bekerja dalam diri para rasul dengan menjalankan misi Kristus sendiri, dengan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan mereka yang kerasukan. Dan itulah karya besar Allah di hadapan para murid yang mau mendengarkan Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih, serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, penting sekali memiliki hati seperti orang kecil. Hati seperti orang kecil, seperti yang saya katakan tadi, hati yang mau mendengarkan dan membiarkan kehendak Allah terjadi dalam diri kita. Dengan demikian, kita pun akan dapat melihat karya besar Allah dalam hidup kita dengan baik. Penting juga memiliki relasi personal seperti para rasul yang dipuji oleh Yesus. Berbahagia karena dapat melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Sementara orang pada zaman itu belum tentu dapat melihat dan mendengarkan dengan hati
apa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, inilah sekarang masa Advent, masa di mana kita menantikan kedatangan Yesus. Semoga kita memiliki hati seperti orang kecil, hati yang mendengarkan, hati yang memasrahkan seluruh hidupnya kepada karya Allah, hati yang tidak mengenal keegoisan, kesombongan, dan keangkuhan. Mari kita belajar dari dua beato yang kita rayakan pada hari ini, Beato Dionysius dan Redemptus. Mereka dua adalah contoh orang kudus yang mengabdikan seluruh hidupnya pada karya Allah di tanah Indonesia ini, tepatnya di Aceh pada tahun 1938 silam. Karena kegigihan imannya, kedua saudara kita ini mati sebagai martir. Dan kemudian digelari Beato pada tanggal 10 Juni tahun 1900 oleh Paus Leo ke-13. Apa yang kita belajar dari dua tokoh ini adalah soal ketulusan hati. Mereka adalah dalam tanda kutip pribadi-pribadi yang memiliki hati seperti orang kecil yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan menjalankannya dalam hidup mereka sampai akhir hidup mereka. Semoga di masa Advent ini kita pun belajar untuk terus-menerus membentuk diri, membiarkan hati kita dibujuk dan dipakai oleh Allah sendiri, agar kemudian kita dengan pantas dan layak menyambut kedatangan Yesus. Semoga Tuhan memberkati dan membantu kita agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang dengan penuh ketulusan mendengarkan dan menghayati sabdanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.